Oke, langsung aja kita mulai nih obrolan mendalam kita kali ini. Kita bakal coba bongkar sebuah cerita ya, soal salah paham yang fatal. Terus ada rahasia dan ujung-ujungnya penyesalan yang wah gede banget. Sumber kita kali ini dari kutipan Jejak Samudra dan Penyesalan yang Menganga. Spesifiknya bagian Hujan di Matamu part 7. Coba deh bayangin dulu situasinya. Kamu, gitu ya, baru aja mutusin pacar yang kamu sayang banget. Gara-garanya kecewa berat, dia nggak nongol di pesta ulang tahunmu. Udah gitu, berbulan-bulan kamu hidup dalam bingung karena dia yang hilang gitu aja, nggak bisa dihubungin sama sekali, kosong. Iya. Situasi yang bikin frustrasi banget pasti ya. Tapi gimana kalau ternyata alasan dia nggak datang terus alasan dia ngilang itu jauh lebih rumit dan menyakitkan dari yang kamu bayangin. Nah, cerita ini ngebawa kita ke pergulatannya si Kak Dot. Dia akhirnya harus nelen kenyataan pahit soal hilangnya Gea. Jadi misi kita di sini tuh ya buat ngertiin gimana sih salah paham ini bisa kejadian, terus separah apa efeknya ke perasaan mereka berdua. Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Oke, jadi kalau dari ceritanya, Kak Dot ini ya berbulan-bulan hidup dalam dunianya sendiri, asumsinya sendiri. Dia ngerasa dikhianati banget karena Gea nggak datang pas ultahnya itu. Terus lenyap gitu aja kan, HP mati, medsos hilang, dia langsung ambil keputusan buat ya udah putus. Bener-bener kayak kata sumbernya itu membangun tembok di sekeliling hatinya. Udahlah tutup buku aja gitu. Itu dari sisi Kadot ya. Padahal di sisi lain, kenyataannya itu beda banget. Si Gea ini diam-diam lagi berjuang melawan penyakit lupus di Australia. Oh, lupus ya? Iya, lupus. Itu kan penyakit autoimun ya. Kondisi di mana sistem imun badan malah nyerang diri sendiri. Bisa serius banget gitu loh. Nah, alasan dia nggak bisa ke pesta malam itu ternyata ayahnya jemput paksa. Udah tahu kondisi Gea lagi drop, jadi dilarang keras buat pergi kasih kejutan. Wah. Ironis banget kan jadinya. Keputusan Kadot mutusin hubungan itu malah nambah beban buat Gea. Udah sakit fisik, ditambah sakit hati karena ngerasa ditinggalin pas lagi butuh-butuhnya dukungan. Aduh, berat banget pasti buat Gea ya. Dan rahasia soal penyakit ini dipegang erat sama teman-teman mereka kan. Si Lisa sama Peot, mereka udah janji gitu ya ke Gea buat nggak bilang siapa-siapa. Tapi ya gimana ya ngelihat Kak Dot makin hari makin murung, kosong gitu, kehilangan arah, ya bikin mereka nggak tega juga lah. Nah disinilah kayaknya mulai goyah nih pertahanan mereka. Betul. Apalagi ada Bang Topan sama Robi, teman mereka yang lain, yang mulai curiga. Kok aneh gitu ya si Kak Dot? Mereka terus aja desak Lisa sama Peot buat jujur. Ada apa sih sebenarnya? Dipancing terus ya? Iya. Ujung-ujungnya Lisa sama Peot ya nggak kuat lagi lah nahan beban itu sendirian. Mereka akhirnya buka suara. Mereka bilang, Gea itu sakit lupus, kondisinya parah, makanya dibawa keluarganya ke Australia buat pengobatan intensif. Oke. Mereka jelasin juga kenapa Gea nggak datang malam itu. Bukan nggak mau, tapi ya itu tadi, dilarang ayahnya karena kondisi kesehatannya lagi nggak memungkinkan. Mereka juga ngerasa bersalah udah nyimpen rahasia ini. Nah ini dia nih bagian paling cedung. Pas banget momennya si Kadot ini nggak sengaja dengar semua obrolan mereka. Dari balik pintu, kebayang nggak sih rasanya? Kayak, kesambar petir gitu kali ya. Semua asumsi dia selama berbulan-bulan itu salah total. Ya, pasti shock berat itu. Dia nggak cuma salah paham, tapi dia tuh udah ngehukum Gea. Karena sesuatu yang sama sekali bukan salah Gea. Malah karena Gea lagi berjuang sendirian ngelawan penyakitnya. Cuma gara-gara ego, gara-gara nggak datang ke pesta ulang tahun. Wow, gila sih. Di cerita ini digambarin banget gimana hancurnya Kak Dot. Rasa bersalah itu, kata sumbernya, menghantamnya bagai badai. Kuat banget ya gambarannya. Dia baru sadar semua tanda-tanda yang dulu dia mungkin cuekin atau anggap sepele. Ah iya ya. Pas Gea ngeluh lemas, gampang capek, atau bilang lagi nggak mood, itu bukan karena Gea udah nggak sayang atau gimana, tapi itu ya gejala sakitnya. Aduh. Kesadaran yang telat dan pasti sakit banget rasanya ya.
Ini jadi pelajaran penting juga ya. Kadang kita suka abai sama sinyal-sinyal kecil dari orang terdekat. Betul banget. Dan penyesalan yang luar biasa ini langsung bikin Kak Dot kayak punya tujuan baru gitu. Dia mutusin saat itu juga dia harus nyusul Gea ke Australia. Nggak peduli dimanapun Gea berada, pokoknya dia bilang aku harus minta maaf. Aku harus ada di sana bersamanya. Dia nggak mau biarin Gea ngerasa sendirian lebih lama lagi. Apalagi setelah dia ya secara nggak sadar ikut nyakitin. Ini perubahan yang drastis ya. Dari yang tadinya hampa, bingung berbulan-bulan, sekarang jadi punya misi yang jelas. Meskipun ya, pendorongnya adalah rasa bersalah yang menggunung itu, perjalanan nyari Gea ini jadi semacam, ya cara dia buat menebus kesalahannya. Sumbernya bilang, penyesalan itu jadi bahan bakarnya. Tapi pertanyaannya, apakah tindakan yang didorong rasa bersalah sebesar ini bisa benar-benar memperbaiki keadaan nantinya? Gimana menurutmu? Nah itu dia pertanyaannya ya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari cerita Kak Dot dan Gea ini, kita lihat banget gimana asumsi ditambah komunikasi yang macet total itu bisa bikin luka yang dalam banget dan penyesalan yang mungkin ya ampun bisa seumur hidup. Iya. Keputusan Kak Dot yang cuma didasari ego sama infus potong-sepotong bawa dampak emosional yang berat banget buat dia dan ya pastinya buat Gea juga. Betul. Dan cerita ini tuh ninggalin kita sama pertanyaan besar ya kan? Bakal ketemu nggak ya Kak Dot sama Gea nanti? Terus apa penyesalan sebesar itu bisa ditebus? Ini nunjukin banget betapa rapuhnya sebuah hubungan itu. Dan pentingnya buat kita, ya jangan buru-buru ngejudge lah. Jangan cepat ambil keputusan sebelum tahu cerita lengkapnya. Selalu ada sisi lain yang mungkin kita nggak lihat kan? Iya bener banget. Nah, sebagai penutup nih ya, mungkin ini bisa jadi bahan pikiran buat Anda yang dengerin di rumah. Seberapa sering sih kita ini lompat ke kesimpulan tanpa punya gambaran utuh? Tanpa coba cari tahu dulu. Dan kita sadar nggak sih apa dampaknya ke orang-orang di sekitar kita, ke hubungan yang kita punya? Coba direnungkan ya. Oke deh, sampai ketemu lagi di obrolan mendalam berikutnya. Jangan sampai ketinggalan cerita selanjutnya di Thought Design. Terus ada lagi, jangan sampai nyesel karena ketinggalan momen pentingnya ya. Dan terakhir, sampai jumpa di episode berikutnya.